Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Faqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah akan mampu menunaikan berbagai kewajiban dan juga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Mengawali kajian kita malam hari ini sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugas kita, baik yang menyangkut keagamaan, menyangkut duniawi maupun untuk urusan-urusan ukhrawiyah. Yang kedua, Fatihah itu kita niatkan jika ada saudara-saudara kita yang mungkin sakit, kurang sehat, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin sesuai dengan jobnya, tugasnya, fungsinya sedang bertugas di lapangan. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan juga sukses sebagaimana yang diharapkan. Dan yang keempat, ini untuk saudara-saudara kita yang masih menghadapi ujian, cobaan yang luar biasa, seperti saudara-saudara kita di Gaza dan di beberapa belahan bumi lainnya, yang kalau kita lihat barangkali sejauh kita berpikir dengan sehat, waras, rasanya sudah melampaui apa yang kewajaran dalam kehidupan gitu ya. Dan karena itu kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk menikmati kedamaian, perdamaian, dan juga mudah-mudahan ada jalan keluar yang memberikan kelegaan dalam kehidupan sehingga seperti saudara-saudaranya yang lain, seperti juga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita masih di bab mengenai adabul majlis wal jalis, yaitu adab dalam majlis dan juga bagaimana yang terkait dengan duduk dan
pergaulan di dalam majlis itu. Nah, hadisnya kemarin kita sudah baca hadis yang ke-10. Ini bagian dari doa, karena dalam majlis itu kan secara prinsip kemarin kita sudah membaca beberapa hadis supaya kita ini berlapang-lapang di majlis, kan gitu. Di teks Al-Qur'an juga begitu, tafassahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majlis. Juga teks-teks hadis yang sebelumnya, dalam majlis itu tidak boleh meminta menggeser-geser orang gitu, tetapi orang yang sudah ada dalam majlis itu yang harus berlapang-lapang dan mempersilahkan orang-orang yang datang untuk menempati tempat yang tentu saja masih kosong gitu. Di dalam beberapa riwayat kemarin juga disebutkan bahwa ada yang tidak berani menyela di tengah-tengah, dan itu memang tidak boleh. Ketika ada dua orang lalu kemudian kita duduk di tengah dua orang itu, nah itu dilarang, karena menggeser tempat orang itu keaiban dalam majelis, kecuali yang bersangkutan itu berdua itu mempersilahkan supaya duduk di tengah kita, itu bisa gitu. Kemudian kemarin juga di beberapa hadisnya bahwa dalam majlis itu tidak boleh banyak omong-omong yang ngalor ngidul, kalau istilah kita, ngomong-ngomong atau omong-omong yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapatkan di dalam satu majlis, apalagi itu majlis ilmu atau majlis tabarrukan, majelis salawat dan majelis-majelis yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya. Nah, karena itu maka juga dianjurkan ketika keluar dari majelis itu, sebelum keluar baca doa yang disebut dengan doa kafaratul majelis, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kemarin diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bersumber dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Barzah, bahwa Nabi SAW berdoa seperti itu. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, juga seperti itu, dan di beberapa hadis lainnya kalimatnya sama, dan kalimat itu ketika ditanya oleh sahabat, itulah yang disebut doa kafaratul majelis, artinya doa untuk menebus dosa, kesalahan, kekeliruan, sesuatu yang abai, yang lalai ketika terjadi dalam majelis. Apakah itu omongan-omongan yang tidak baik, atau bahkan boleh jadi ngomongin orang dan sebagainya, tetapi kalau ngomongin orang ya terus minta maaf, itu udah ghibah gitu ya. Tapi ngomong-ngomong yang tidak baik itu maka harus ditutup dengan doa kafaratul majlis itu tadi. Nah, di teks lain di hadis ke-10 kemarin itu dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW selain membaca doa kafaratul majlis, ada juga doa yang suka dibaca oleh Nabi SAW. Nah, kalau doa ini karena bukan doa kafaratul majlis disebutkan, jadi tidak dibaca di akhir, bisa saja dibaca di awal atau di tengah, katanya gitu menurut para ulama. Dan Nabi terkadang bacanya di tengah-tengah atau di awal, tapi juga bisa sebelum berdiri. Tapi dalam satu majlis Rasulullah sering membaca doa ini. Nah, apa itu doanya? Itu di hadis ke-10 kemarin, itu yang hadis ke-834 yang pernah kita bahas. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'i da'awat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu majelis, hingga majelis itu kemudian diisi dengan doa ini. Nah, apa ini doanya? Ini doanya ini penting juga sebetulnya nih. Kita doa enak juga ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik.
Allahumma ya Allah gitu. Iksim lana itu supaya dibagi, diberi ya, dibagi. Ya Allah bagi saya gitu, kami lana. Min khasyatika, rasa takut darimu. Jadi minta dibagi rasa takut. Wah, ini kok beda. Orang biasanya minta dibagi rasa berani. Nah, kalau ini yang minta dibagi itu supaya ada rasa takut. Nah, masalahnya untuk apa? Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Jadi dengan rasa takut ini maka bisa menghalangi kita kepada maksiat, itu maksudnya. Jadi bukan takut karena takut kepada apa gangguan dan sebagainya, tapi justru takut sehingga dengan rasa takut ini menjadi jarak, menjadi penghalang antara kita yang berdoa dengan kemaksiatan. Jadi takut kepada Allah, takut kepada melakukan hal-hal yang jelek, gitu. Takut kepada maksiat. Jadi rasa takut kepada Allah karena maksiat itu penting, karena itu perlu diminta kepada Allah. Ya, gitulah. Ya. Jadi mohon untuk dibagi rasa takut itu dalam rangka menyetop atau menghalangi kita dari kemaksiatan. Gitu. Kemudian apalagi yang diminta? Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Nah, minta dibagi juga rasa taat. Jadi harus ada rasa taat. Ya. Untuk apa? Ma tuballighuna bihi jannatak, supaya bisa ketaatan itu, rasa taat itu kemudian diimplementasikan dalam berbagai bentuknya, supaya tuballighuna bihi jannatak, menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi itu penting rupanya, rasa untuk takut berbuat jelek, berbuat maksiat itu penting. Kemudian tingkat ketaatan juga kita minta kepada Allah untuk apa? Untuk menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang diminta? Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Dan juga minta kepada Allah dibagi tentang rasa yakin, keyakinan. Kadang-kadang kan kita banyak ragunya. Ini supaya minta yakin. Untuk apa? Ma tuhawwinu alaina masaibad dunya, supaya menghadapi urusan dunia itu menjadi ringan, gitu. Jadi jangan sampai berat. Jadi karena itu dibagi keyakinan. Wah, dengan begini saya berbuat begini, insya Allah urusan dunia kecil, itu jalan saja, gitu ya. Ada keyakinan seperti itu karena urusan dunia itu supaya tidak menjadi beban bagi kita. Kan kadang-kadang kita ini milih mana ini, dunia atau urusan-urusan yang terkait dengan ukhrawi. Ya tentu ukhrawi didahulukan, tetapi ada saat-saatnya tertentu yang menurut para ulama dan hadis Nabi juga, ketika tazahum, bersinggungan antara kepentingan kita dengan kepentingan Allah, mana yang harus didahulukan. Nah itu. Dan di beberapa teks keagamaan ini menarik. Kenapa? Karena bukan kepentingan Allah yang didahulukan, tapi kepentingan kita manusia. Misalnya ketika kita dihidangkan makanan pas waktu zuhur, waktu sholat lah, ya, tapi bukan di jamaah ya, rame-rame ya, ya di rumah misalnya atau di tempat-tempat lain, hidangan sudah tersedia, datang waktu sholat, mana harus didahulukan? Kata Nabi, hidangan dulu dimakan. Bahasa kitanya kan bahasa bercanda, daripada ketika sholat ingat makan, mendingan ketika makan ingat sholat, padahal itu bahasa bercanda. Tapi Nabi menyampaikan ya makan dulu aja, makan dulu. Jadi mendahulukan hak-hak Adam, hukukul Adam ala hukukillahi ta'ala inda tazahumil hukuk. Jadi kita mendahulukan hak kita, hak Adam ini dibandingkan dengan hak Allah Ta'ala ketika tazahumil hukuk, bersinggungan antara hak-hak yang ada itu terjadi dan dicontohkan di situ, gitu. Jadi jangan juga merasa bahwa waduh kita berdosa nih, nggak sholat duluan. Tidak juga, Nabi menyampaikan begitu ketika berkaitan dengan hak Allah. Nah, itu.
Jadi hak Allah enggak apa-apa, diabaikan sementara, bukan diabaikan maksudnya, tetapi Allah mempersilahkan lah gitu, mempersilahkan, silahkan makan dulu, silahkan sesuatu yang penting itu dilakukan dulu. Hak Allah asal masih dilaksanakan dengan baik, masih ada waktu, itu tetap. Itu menurut kalau kita baca di berbagai tafsir, misalnya di Syekh Nawawi Al-Bantani juga demikian, di hadis-hadis Nabi juga kita ketemu demikian gitu. Nah, ini kaitannya dengan apa tadi itu, supaya kita diberikan keyakinan bahwa urusan-urusan dunia ini dianggap bukan sesuatu yang jadi beban lah gitu. Kita meyakini hal-hal seperti itu. Karena itu ketika kita keyakinan kita kuat tentang hal itu, insya Allah justru dunia akan mengikuti kita. Kadang-kadang kan kita mengejar dunia ini nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Tetapi ketika kita konsentrasi untuk mengejar ukhrawi, ternyata dunianya ikut. Itu banyak teksnya, banyak dalilnya, dan banyak kenyataannya seperti itu. Lain dengan yang memang tidak punya keyakinan keagamaan, katakanlah yang disebut kafir, ya memang Allah memberikan istidraj, memberikan ya silahkanlah, kul katakan gitu, tamatta'a bi kufrik, silahkan bersenang-senang dengan kafiranmu, fa innaka min ashabin nar, karena nanti balasannya adalah neraka. Ada seperti itu di teks Al-Quran. Tadi wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina. Nah, ya Allah, matti'na, berikan kesenangan, keindahan, kehiasan, perhiasan gitu. Bi asma'ina, dengan pendengaran kami. Jadi kita ingin minta kepada Allah supaya kita mendengar yang baik-baik sajalah gitu, yang enak-enak sajalah gitu. Bukan yang seenaknya, tetapi yang enak-enak, yang baik-baik begitu ya. Kita bermohon kepada Allah kan untuk diberikan kenikmatan dengan pendengaran. Artinya pendengaran kita bagus, bukan yang sekarang yang ramai itu apa sound horeg apa horeg gitu ya. Katanya saya baca horeg, salah itu horeg katanya, oh gitu ya. Saya nggak paham. Tapi itu kan merusak gendrang apa gendang telinga itu. Karena sound horeg itu bisa berapa katanya, lebih dari 130 desibel, sementara tingkat kemampuan daya cerna kuping kita itu hanya 80 sampai 85 desibel saja. Jadi rusak gitu. Kuping itu bisa rusak. Itu apalagi yang bayi. Jangankan kuping, itu kaca-kaca bisa pecah. Gitu. Padahal makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma matti'na bi asma'ina. Allah itu memberikan kenikmatan, kesenangan dengan pendengaran, kemampuan mendengar kita, dan mendengar yang baik-baik gitu, yang mengantarkan kita kepada mendapatkan rizki, mendapatkan kebaikan, dan mendapatkan ilmu, serta mendapatkan sesuatu yang senang dan menyenangkan kita, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa absarina, demikian juga dengan pandangan kita gitu. Wa quwwatina ma ahyaitana, dan juga kita ingin diberi kekuatan ma ahyaitana sepanjang hidup kita gitu. Waj'alhul warisa minna, dan kita ingin atau kepada Allah berdoa, ya Allah jadikanlah itu semua ya keyakinan, kemudian kemampuan, kenikmatan dalam kehidupan kita itu sebagai warisa minna, menjadi warisan dalam kehidupan kita. Jadi ingin dapat warisan yang baik, dan kita juga bisa mewariskan sesuatu yang baik gitu. Waj'al sa'rona 'ala man zalamana, jadi jadikan sa'rona, rasa dendam itu tetap itu harus ada rupanya ya. 'Ala man zalamana, terhadap orang yang menzalimi kita. Tetapi tentu jangan sampai misalnya dizalimi di apapun iya aja, bukan begitu. Kita melawan, berdoa, syukur-syukur orang yang menzalimi itu menjadi tidak menzalimi, bahkan berbuat baik kepada kita gitu. Bukan membiarkan biar aja lah saya dizalimi aja, biarin dia terus menzalimi. Tidak demikian juga gitu ya, tetapi kita berdoa supaya dia tidak menzalimi, bahkan kemudian berbalik berbuat baik kepada kita.
Wansurna ala man adana, dan ya Allah tolonglah kami ala man adana, terhadap musuh-musuh kami. Jadi supaya diberi pertolongan ketika menghadapi musuh atau orang yang memusuhi. Man adana itu adalah orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan jadikan musibah dalam agama kami. Jadi agama itu jangan sampai menjadi sesuatu yang menjadi pertentangan, tetapi kalau perbedaan mudah-mudahan menjadi rahmat. Orang bisa memilih yang mana nih yang pas buat saya gitu, bukan menjadi bahan perdebatan yang kemudian bahkan sampai kepada timbul perselisihan, dan lebih daripada itu adalah timbul perpecahan. Itu naudzubillah, apalagi sampai perselisihan yang menimbulkan kepada pertikaian gitu. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang menjadi tujuan besar dalam hidup kita ini. Jadi keinginan-keinginan besar itu hanya untuk dunia, itu janganlah gitu. Jadi karena itu jangan jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang begitu besar menjadikan prioritas dalam hidup kita. Wala mablaghu ilmina, dan juga menjadi ujung daripada kemampuan ilmu kita. Jadi punya keilmuan, kemudian punya cita-cita, jangan hanya sampai berhenti di urusan dunia. Jadi harus cita-citanya jauh melampaui dunia, yaitu untuk kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat juga gitu ya. Wala tusallitu alaina man la yarhamuna. Ini teks hadis Nabi, di mana-mana saya baca seperti ini. Wala tusallitu alaina man la yarhamuna, jangan kau berikan pemimpin, tusallit sultan maksudnya, alaina terhadap kami, man la yarhamuna, orang yang tidak mencintai kami gitu. Kalau ada ulama suka ditambah dengan wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, janganlah engkau berikan sultan atau pemimpin yang tidak takut kepadamu dan juga tidak merahmati atau menyayangi kami. Tapi kalimat itu tambahan saja, tapi di teks-teks Nabi sebenarnya tidak ada itu. Jadi terserah, itu urusan tidak menyukai Allah adalah urusan pemimpin. Itulah kira-kira kalau memahami teks ini dan beberapa keterangannya menurut para ulama ini, bahwa kalimat seperti ini adalah kita yang penting itu pemimpin menyayangi kita. Bahwa pemimpin kita itu soal takut tidak takut kepada Allah itu tidak disebutkan dalam teks hadis ini, tetapi memang para ulama sering memberi tambahan supaya jadikanlah pemimpin kami itu adalah pemimpin yang takut kepadamu ya Allah dan yang menyayangi kami. Tapi di teks hadis Nabi hanya yang menyayangi kita saja. Karena itu urusan keyakinan kan urusan pribadi. Karena itu dalam teks-teks keagamaan, pemimpin itu syarat utamanya adil, bukan syarat utamanya keagamaan iman. Nah, kalau itu terjadi lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya bagaimana pemimpin yang nggak beriman sudah terpilih, itu bukan urusan kita. Kata di beberapa teks hadis Qudsi dikatakan bahwa itu urusan Allah, karena dikatakan qulubul muluk biyadi. Kata Allah, hatinya para pemimpin itu ada dalam genggaman saya. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan urusan pemimpin terkait dengan persoalan keagamaan, tapi persoalan keadilan memang itu yang harus diutamakan gitu. Itulah di teks hadis Nabi di sini juga sama. Jadi kalau kita baca, kita berdoa, boleh juga diaminkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al as-sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna.
Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, wa qala hadis hasanun. Hadis ini menurut Imam Tirmizi adalah hadis hasan. Hadis hasan itu derajatnya di bawah hadis sahih, tapi hasan. Di bawah hadis hasan itu hadis dhaif dari sisi perawinya, ya, dari sanad-sanadnya itu ya, bukan perawinya tapi sanad-sanadnya. Kalau hadisnya tetap dari Nabi. Di zaman para imam a'immah di dalam fuqaha itu semuanya tidak memakai istilah sahih atau hasan atau dhaif. Semua hadis adalah hadis. Di zaman sahabat apalagi hadis adalah hadis. Tidak ada kategori ini hasan, ini dhaif, ini sahih. Enggak. Kenapa? Karena semua dari Nabi. Tapi setelah sekian lama di zaman Imam Bukhari dimulai, ini kok ada hadis yang riwayatkannya ini enggak siqah, enggak kuat ingatannya, bagaimana hadisnya? Ya gitu. Oh, kalau begitu turun derajatnya hadis itu. Padahal hadisnya dari Nabi. Dari Nabinya ya sahih semua, kan dari Nabi itu sahih semua. Tapi setelah diriwayatkan orang, karena periwayatnya itu ternyata enggak kuat hafalannya atau suka bercanda meskipun dengan binatang, itu juga kemudian derajatnya turun gitu. Itu hadis ke-10, hadis ke-11 kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ini sahih hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min qaumin, tiada satu kaum yakumuna min majlisin, berada, yakumun itu berdiri sebenarnya, berada di sebuah majelis, lalu kemudian dia di majelis itu la yadhkuruna Allah taala, tidak berzikir kepada Allah taala, illa qamu an mithli jifati himarin, itu seperti berdiri di atas bangkai himar katanya. Wa kana lahum hasaratun, dan itu adalah sebuah penyesalan. Jadi ada di satu majelis, ada di satu tempat yang baik, hendaknya kita semua etikanya adalah selain tadi itu harus berlapang-lapang, jangan juga menyela orang, jangan duduk di tengah-tengah sendirian gitu, itu dalam satu halaqah. Tapi juga dilarang atau dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa berzikir kepada Allah gitu. Jangan lupa itu berzikir. Nah, salah satu zikirnya kan disebutkan ya ada doa-doanya, ya ada istighfarnya. Ya, zikir yang paling baik disebut afdhaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Itu. Dan orang-orang yang berzikir az-zakirun waz-zakirat, ya, orang-orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan itu ditempatkan pada posisi tertentu di sisi Allah. Bahkan dalam teks lain itu disebut orang yang memiliki ulul albab, memiliki sebuah keilmuan, otak, rasa, jiwa itu yang bagus gitu. Yang bagus gitu. Apalagi disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahwa orang-orang seperti itu tuh biasanya berzikir itu biasa dalam keadaan apapun, dikala duduk, berdiri, berbaring, dan pada saat yang bersamaan juga yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang ciptaan Allah sambil berkata dengan penuh kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sungguh ciptaan Allah itu enggak ada yang sia-sia apapun. Bahkan Al-Quran menyebut sampai kepada nyamuk saja itu sudah luar biasa. Nyamuk saja diberikan contoh dalam Al-Quran. Wallahu alam, mungkin karena kan berbagai penyakit disebabkan karena nyamuk, tapi juga ada yang diobati oleh nyamuk, atau nyamuk itu ada apanya lagi, silahkan diteliti oleh para ilmuwan dan seterusnya, kan semua nggak ada yang sia-sia. Allah menciptakan apa itu, wa anzalnal hadid, hadid itu dimaknai biasanya besi sederhananya,
tapi itu bukan hanya besi kan, seluruh logam gitu. Kalau membaca teks-teks tafsir itu berbagai jenis logam sampai kepada logam yang dahsyat yang namanya nuklir itu termasuk. Fihi ba'sun syadidun, itu memiliki apa tuh? Ba'sun syadidun, sebuah kekuatan yang dahsyat, syadid, ba'sun syadid. Wa manafi'u linnas, tapi ada juga manfaatnya bagi manusia. Nah, itu kan keilmuan-keilmuan seperti itu yang harus memikirkan dan seterusnya. Ahli-ahli geologi mengatakan apa itu? Gunung itu jangan disangka dia diam. Tahsabuhum jamidah, jangan disangka gunung itu diam. Wahia marra tamurus sahab, dia gunung itu berjalan katanya seperti berjalannya awan gitu ya. Nah, kita nggak paham itu, ahli geologi tahu, oh ya gunung itu memang bergerak, hidup, satu saat dia akan meledak, meletus dan seterusnya, ada siklusnya, ada apanya. Itu ahli geologi lah yang itu, ahli kebumian gitu, nggak paham gitu, ahli vulkanologi gitu ya. Tapi Quran itu menggambarkan seperti itu. Itulah orang yang zikir tetapi juga fikir, zikir fikir, jadi otak dan juga kalbunya itu jalan gitu ya, memikirkan apa yang ada ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini, tapi juga hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir itu harus ditempatkan dimanapun gitu. Di teks Al-Quran kan fadhkuruni azkurukum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni, ya, zikirlah, ingatlah aku, kata Allah. Azkurukum, maka Allah akan ingat. Jadi kalau nggak ingat Allah, kita akan dilupakan oleh Allah. Allah sih tidak mengatakan melupakan, yang Al-Quran sebut itu kalau kita lupa kepada Allah, kita akan lupa diri. Itu lupa diri. Kalau orang sudah lupa diri, apapun dilakukan. Hak orang diambil, nggak peduli lagi. Kemudian kerakusannya juga mungkin nggak terbatas, seolah-olah seisi dunia pun mau digenggamnya, dan kemudian tidak mencukupi kerakusannya itu. Padahal dunia ini diciptakan Allah untuk memenuhi seluruh hajat hidup orang yang ada di muka bumi ini, dan itu nggak bakal habis kalau kebutuhan orang standarnya. Tapi kalau kerakusan satu orang saja, nah itu pasti tidak akan mencukupi. Nah, karena itu dalam sebuah majelis pun tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika lupa berzikir ya tadi kemudian omong-omong terlalu banyak yang ngalor ngidul, ya urusannya diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Nanti kita mengakhiri ini juga demikian, ini masih ada waktu. Kita lanjutkan hadis ke 836 atau hadis ke 12. Tadi seperti apa ya, orang tidak berzikir itu illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasratun. Jadi seperti berada di atas bangkai himar, dan itu timbulnya adalah penyesalan. Jadi karena itu sebelum penyesalan maka nanti ada doa kafaratul majelis. Hadis ke-12 kita lanjutkan, atau ke-836. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim fihi illa kana alaihim tiratun fa in sya'a adzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Rawahu Tirmizi. Nah, bahwa dari siapa tadi? Abi Hurairah, masih wa anhu dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, majalasa qaumun, tidaklah duduk satu kaum majlisan dalam sebuah majlis, lam yadhkurullaha, tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah, fihi, di dalamnya, lam yusollu, dan juga tidak baca sholawat ala nabiyihim, terhadap nabi mereka, nabi kita ya, nabi, di dalamnya, illa kana alaihim turatun, tiada lain kecuali ada yang kurang.
ada yang tidak sempurna, kurang atau tidak sempurna. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Nah, kalau dikehendaki Allah, maka gara-gara tidak baca sholawat dan tidak berzikir kepada Allah dalam satu majelis, maka Allah bisa mengampuni kalau Allah berkehendak, tapi juga bisa mengazab. Ya tentu kita akan menghindar untuk tidak diazab, karena itu apa susahnya dalam majelis itu ada sholawat kita baca, zikir kita baca. Karena itu para ulama, para muballigh, para ustadz ketika tampil di satu majelis, dari satu mimbar, dan itu juga memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa kita harus menyebut pertama alhamdulillah, wa qulil hamdulillah. Nah, bacalah alhamdulillah, dan kemudian bersolawat kepada Nabi. Itu teks Al-Quran memang memerintahkan begitu. Dan di dalam teks-teks hadis, kalau tidak ada zikir kepada Allah, tidak juga menyebut nama Nabi, tidak baca sholawat, maka ada yang kurang. Bisa juga diazab oleh Allah, bisa diampuni oleh Allah. Nah, kita kan nggak tahu diampuni apa diazab, karena itu lebih baik baca sholawat. Karena itu ketika ada ustadz, ada muballigh, kok iftitahnya panjang banget, ya memang mungkin karena antara lain satu perintah Allah, yang kedua jangan sampai majelis itu tidak diisi dengan sholawat dan juga puji-pujian atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis itu menjadi ada yang kurang, bahkan boleh jadi ujungnya bukan mendapatkan pahala tapi diazab, naudzubillah. Jadi kita maklumi kalau ada ustadz atau muballigh tidak langsung ngomong gitu, tapi pasti ada bismillahnya, ada alhamdulillahnya, ada sholawatnya, karena itu syarat yang dituntut. Ya masing-masing zikir ya silahkan dalam hati, misalnya namanya zikir khafi. Kata para ahli tasawuf, zikir khafi itu menguatkan, sementara zikir jali, zikir yang jahar, yang keras, itu menghancurkan dosa-dosa. Seperti tukang pandai besi itu dengan menggedor-gedor besi supaya karatnya berjatuhan. Nah itu zikir keras, itu fungsinya. Gitu. Abah Hanom dulu berceritanya seperti itu. Nah Suryalaya itu ya, TKN. Itu kalau zikir keras itu menghancurkan dosa-dosa, tetapi zikir khafi, zikir dalam hati yang sir, yang pelan-pelan, yang lembut, itu menguatkan keimanan kita gitu. Itu soal zikir. Nah di sini di hadis yang ke-12, maka seseorang yang duduk atau satu kaum yang duduk dalam satu majelis, kalau tidak berzikir kepada Allah, tidak juga bersolawat kepada Nabi, maka boleh jadi dia akan diazab oleh Allah, atau memang bisa jadi diampuni oleh Allah, itu terserah Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ya, hadis hasan Imam Tirmizi. Ini yang terpenting buat kita adalah kita tetap berzikir tadi, jangan sampai lupa ketika kita berada dalam majelis. Paling tidak pemimpin kita atau yang akan ngisi di satu majelis itu diawali dengan iftitah yang ada hamdalahnya, pujian kepada Allah, yang ada sholawatnya, dan juga yang ada zikir-zikirnya. Hadis ke-13, mungkin keburu ini satu lagi sebelum kita masuk ke waktu Isya. Di bab ini ke-13, dan ini hadis terakhir di bab tadi, atau hadis ke-837, wa anhu, masih dari Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun, wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Rawahu Abu Dawud. Nah ini juga di hadis ke-13 ini maknanya sejalan dengan yang tadi, bahwa dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man qa'ada maq'adan, seseorang yang duduk di satu tempat duduk, lam yadhkurillaha, dan tidak berzikir kepada Allah dalam majelis itu, duduk-duduk aja begitu, malah main HP terus gitu sampai lupa zikir gitu ya,
kanat alaihi minallahi tiratun, di sisi Allah itu masih ada kekurangan, jadi nggak zikir itu. Wa man ittaja'a madja'an, dan juga di tempat pembaringan, berarti mau tidur berarti ini, ketika kita berbaring, la yadhkurullaha ta'ala fihi kanat lahu alaihi minallahi tiratun. Begitu juga ketika di tempat pembaringan. Karena itu adabnya kita tidur adalah pertama berwudu kemarin itu, yang kedua kita berbaring, ya lebih bagus ke sebelah kanan, dan kemudian baca doa. Sependek-pendek doa adalah bismika Allahumma ahya wa amut, itu begitu sependek-pendeknya. Ada beberapa yang panjang, itu sependeknya begitu kita berdoa. Sehingga dengan cara demikian tidur kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidur itu sama posisinya dengan orang mati gitu. Nah, sama-sama arwahnya ditahan oleh Allah. Ada yang karena waktu ajalnya masih panjang itu dilepaskan lagi sehingga kembali ruhnya ke tempat tidur di mana jasadnya tidur, tetapi yang usianya memang sampai di situ maka tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidur terus sampai dia ke lubang kubur. Ya, seperti begitu. Karena itu ketika berdoa, apalagi wudu, dan insya Allah karena itu disebut dengan fitrah, kembali kepada suci bersih. Nah, begitu bangun, nah kita juga dianjurkan untuk doa, disunahkan doa dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada titik itu, dan di sini juga kita sudah sampai kepada hadis terakhir di bab ini, yang kita bisa lanjutkan nanti kepada bab ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Nanti bicara soal mimpi gitu ya. Mimpi seperti apa, kemudian harus kita melakukan apa, itu pada bab berikutnya. Sampai di sini ada waktu 2 menit barangkali ya. Berapa itu? Lewat 8 apa lewat 9 nanti? Lewat 8 nanti ya. 2 menit lagi kalau ada yang mau ditanyakan, tapi mungkin pertanyaan saja, jawabannya pasti nggak keburu nanti. Atau mau ditambahkan juga silahkan. Kalau kita simpulkan di bab adab majlis ini, yang pertama adalah supaya berlapang-lapang gitu ya dalam majlis, saya beri catatan. Yang kedua, ya tidak boleh tiba-tiba datang di tengah duduk aja, main duduk begitu, ada tata kramanya. Yang baik adalah orang yang sudah di dalam itu yang geser, tapi kalau tidak ya kita yang datang di belakang ya di belakang gitu. Itu adabnya seperti itu. Tapi sebaiknya memang yang di dalam yang memberikan ruang. Kemudian tidak boleh duduk di tengah-tengah, dan kemudian yang jangan lupa adalah senantiasa dalam majelis itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, dosa kita, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.